فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين amma ba'd. Kita masih di muka surat 101 dari Syarah Sahih Bukhari jilid kelima ini, masih dalam Al-Habib. Qala wa barakatun nakhlati mawjudatun fi jami'i ajza'iha. Keberkahan pohon kurma itu ada di seluruh bagian-bagiannya. Mustamirratun fi jami'i ahwaliha. Dia berlangsung terus-menerus di seluruh keadaannya. Famin hini tatlu'u ila antaibas. Sejak dia tumbuh. Tatlu' dengan tumbuh atau meninggi ya kira-kira ya. Tola'an. Sejak dia meninggi, misalkan kita artikan tola'a yaitu meninggi, asal dari tola'a muncul, sehinggalah dia kering. Ini nakhlahnya ya, bukan buahnya, karena yang dibahas nakhlahnya kan ya, pohonnya. Tuh kalau anwa'an, buahnya dimakan dengan berbagai jenisnya. Ada balagh, ada busar, ada rutab, ada kurma. Di Yaman kalau kurma sudah terlalu banyak maka ditumpuk dan ditekan, dipres sehingga keluarlah air di bawahnya itu cecair. Dikatakan madu kurma, dia kurma tapi memang jadi mirip madu. Dan digunakan dengan berbagai bentuk dari sisi buahnya itu. Summa ba'da dzalik yuntafa'u bi jami'a ajza'iha. Kemudian setelah itu seluruh bagian-bagiannya diambil manfaatnya. Hatta nawa, sehinggalah bijinya fi hilfid dawab, yaitu untuk memberi pakan ternak. Walif fil hibal, lif yaitu dedaunannya dibuat menjadi tali temali. Wa ghairi dzalika mimma la yakhfa, dan manfaat yang selain itu yang tidak tersamarkan. Wa kadzalika barakatul muslim. Kalau di masa lalu terutamanya jelas pohon kurma dengan segala sisinya itu sangat bermanfaat. Mungkin zaman sekarang banyak yang menggantikannya ya, digantikan dengan besi atau plastik atau kayu-kayu yang lain. Tapi tetap hukum asalnya dia penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Wa kadzalika barakatul muslim. Demikian pula keberkahan muslim, ammatun fi jami'il ahwal. Dia itu bersifat umum di seluruh keadaan. Wa naf'uhu mustamirrun lah. Manfaatnya terus berlangsung untuk dirinya sendiri, wali ghairi, dan untuk orang lain. Kalau orang kafir yang tidak peduli halal haram, kedainya mungkin akan ditulis non halal di sini ya. Jadi muslim tidak masuk. Kalau kedai muslim, orang kafir pun masuk. Kita biasa lihat mereka tenang ikut makan, karena muslim ini menjaga kebersihan, menjaga kesucian, menjaga kehalalan, sehingga orang kafir pun makan dengan tenang. Jadi manfaatnya bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang yang di luar agama kita. Bahkan manfaatnya untuk kucing, di setiap kedai ada aja kucing datang. Ini contoh aja tambahan. Hatta ba'da mautin, sehinggalah setelah kematiannya. Contohnya apa ya? Mungkin warisan kan setelah kematian, atau mungkin amal-amal soleh yang terus berlangsung. Mungkin ada sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau menghasilkan anak soleh berguna untuk semuanya. Kalau sekarang, apakah manfaat muslim akan digantikan? Bang, besok-besok mungkin digantikan robot AI. Allah, robot AI tak ada berkahnya itu. Nanti malah banyak masalah lagi dan keluar dua-duanya. Malah dikhawatirkan nanti banyak terjadi pengangguran ya. Kalau di berbagai sektor perniagaan atau pekerjaan digantikan robot, nanti orang-orang bagaimana akan mencari lapangan kerja?
Boleh jadi akan menimbulkan kejahatan dan seterusnya. Tak ada lapangan kerja. Baik, kemudian wa waqa'a 'indal musannif min tafsir. Ada di dalam riwayat Imam Bukhari di dalam bagian tafsir min tariqi Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Kami pernah menyertai Rasulullah, kami pernah ada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, akhbiruni. Terkadang hadisuni, terkadang akhbiruni. Bisyajaratin karrajulil muslim. Ceritakan kepadaku tentang pohon yang bagaikan seorang muslim. La yatahattu waraquha, daunnya tidak berjatuhan. Wala, maksudnya diperinci, tidak begini, tidak begini, tidak begini. Cuma diringkas oleh rawinya. Wala kada. Baik. Zakara an-nafya salasa marrat. Di dalam riwayat tersebut Nabi, entah Nabi atau mungkin rawinya, menyebutkan penafian sebanyak 3 kali. Ala tariqil ittifa, ala tariqil iktifa, yaitu dengan pola mencukupkan dengan lafaz sebelumnya. Faqila fi tafsirin, maka dikatakan tafsirnya wala itu apa saja? Wala yang qati'u samaruha, buahnya tidak terputus. Wala yu'damu fai'uha, yaitu naungannya, bayang-bayangnya tidak hilang, yaitu rindang dia. Orang boleh bernaung di bawahnya, bernaung dari terik matahari atau siraman hujan dan semacamnya misalkan. Wala yabtulu naf'uha, manfaatnya tidak batal. Wa waqa'a fi riwayati Muslim dzikrun nafyi marratan wahidah. Adapun dalam riwayat Muslim disebutkan penafiannya hanya 1 kali. Fadhanna Ibrahim ibnu Sufyan ar-rawi anhu, murid dari Imam Muslim, menyangka annahu muta'alliqun bima ba'dah. Lafaz wala di situ terkait dengan yang setelahnya, wa huwa qauluhu tu'ti ukulaha, memberikan buahnya. Fastashkalah, kemudian Ibrahim bin Sufyan rahimahullah merasa rumit. Bagaimana tahu-tahu wala tu'ti ukulaha. Wa beliau memberikan penafsiran la'alla la zaidah, mungkin la ini tambahan saja. Wala allahu tu'ti ukulaha, yaitu tanpa la. Baik, dalam riwayat Muslim. Wala yasakamadhan, namun kata Al-Hafidz tidak seperti yang disangka oleh beliau, oleh Ibrahim bin Sufyan. Bal ya Allah, ma'mulun nafyi mahdhuf. Objek dari penafiannya itu terhapus ala sabilil iktifa, yaitu dengan pola mencukupkan dengan lafaz yang sebelumnya, kama bayyana, seperti yang telah kami terangkan. Wa qauluhu tu'ti ibtida'u kalam, ya ini adalah jumlah istinafiyah, jumlah yang baru. Ala sabilit tafsir lima taqaddam, yaitu dengan pola menafsirkan lafaz yang sebelumnya. Yaitu pohon ini bermanfaat seperti seorang muslim, dia memberikan buah di setiap waktu. Wa waqa'a 'inda Ismaili bi taqdim tu'ti ukulaha kullahin. Lafaz jumlah ini didahulukan dalam riwayat Al-Ismaili ala qaulihi la yatahattu waraquha. Itu mendahului kalimat apa? Dedaunannya tidak berjatuhan. Fasalima minal iskal, maka selamat dari kerumitan yang tadi disebutkan oleh Ibrahim bin Sufyan. Selesai dari Fathul Bari. Baik. Qad ajada wa afad al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bihadzal bayan. Al-Hafidz Ibnu Hajar telah memberikan faedah dan bersikap bagus dengan penjelasan ini li raf'il iskal, untuk menghilangkan kerumitan. Wa qad sabaqahu ila izalati istiskali Ibrahim bin Sufyan. Namun beliau sebenarnya telah didahului oleh siapa ini? Al-Qadhi Iyad.
di dalam menghilangkan kerumitan yang disebutkan oleh Ibrahim bin Sufyan. Hai Sukol, yang mana Al-Qadhi mengatakan yuridu Ibrahimu wa huwa ibnu Sufyan rawahu Muslim annahu wajada fi kitabihi wa inda ghairihi aidan an Muslim. Yang diinginkan oleh Ibrahim, dan beliau adalah ibnu Sufyan, hadis ini atau lafaz ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya beliau mendapati di dalam kitabnya dan kitab rawi yang lain dari Imam Muslim, yaitu murid-murid Imam Muslim, lafaznya la yatahatu warakuha wala, kemudian ada koma tu'ti. Jadi ada koma sebenarnya, bukan wala tu'ti. Faqala huwa la'alla musliman qala wa tu'ti. Qala al-qadhi iya, qala al-qadhi, yaitu beliau sendiri, ta'wilu Ibrahim ghairu sahih. Penakwilan Ibrahim tidak benar. Wa ma fi asli Muslim huwa sahih. Yang ada di asal riwayat Imam Muslim itulah yang betul, yaitu adalah memang. Wa isbatu wala sahih. Disebut ditetapkannya lafaz wala itu benar. Wa qad rawahu Bukhari kadzalik. Bukhari juga meriwayatkan seperti itu. Namun dengan apa? 3 kali la, sehingga orang lebih paham. Bal ba'inun lizawil albab, bahkan itu jelas, ba'in yaitu bayin, lebih ya, bahkan itu jelas untuk orang yang memiliki mata hati. Wa ashkala lil bulhi wal aghfal. Ini agak kasar tentunya bahasa ini ya. Memang masalah ini terasa rumit bagi orang yang bodoh dan lalai. Tentunya ya janganlah mengucapkan macam itu kepada rawi Imam Muslim. Rawi Imam Muslim Ibrahim bin Sufyan, boleh dikatakan hampir semua sanad ke Muslim sekarang lewat beliau Ibrahim bin Sufyan. Tak layak kita mengatakan beliau bodoh semata-mata karena masalah ini saja. Baik, telah dibantah di situ. Baik, di catatan kakinya. Fakor, yaitu dalam riwayat Bukhari, la tatahatu warakuha wala. Kemudian tu'ti ukulaha. Kali ini apa? Riwayat Bukhari juga. Yaitu fa tu'ti ibtida'u kalam. Yaitu karena ada koma di situ. Laisa muntafiyan, yaitu tu'ti jumlah fi'liyah ini tidaklah dinafikan dengan la. La tidak terkait dengan dia. Bila Allah ditoblah dengan la yang sebelumnya. Wa innama nafa, sesuai nggak kalau kita baca nafa? Nafa fil hadis, rawinya atau kalau dari Nabi ya Nabi menafikan di dalam hadis tadi asya'an ukhar, perkara-perkara yang lain. Minal uyubi anha, yaitu dari urub, dari aib-aib Allah ya Pak. Rasulullah menafikan dari pohon kurma itu aib-aib pohon tersebut. Fahtasarahu rawi, namun ini diringkas oleh rawinya bi qaulihi wala wala. Sya'a dzikraha, boleh jadi beliau ingin menyebutkannya, wa nasiha rawi, namun si rawi melupakannya, yaitu rawinya lupa. Wallahu a'lam. Au ikhtasara, atau meringkas min annahu la yuqta samaruha, buahnya tidak terputus, wala yan'adim dhilluha, bayangannya yaitu naungannya tidak hilang. Wa shibhu dzalika, yang semacam itu. Summa wasafaha bi annaha tu'ti ukulaha kullahin. Kemudian Nabi menyebutkan sifat pohon kurma tadi, bahwasanya dia memberikan buahnya itu di setiap waktu. Selesai dari Ikmalul Muqlim. Kemudian kita masuk ke muka surat 104. Al-Babul Khamis, Tarhul Imamil Mas'alah. Seorang imam, seorang pemimpin memberikan pertanyaan ala ashabih, kepada teman-temannya. Kalau ashab diartikan teman, kalau pengikut ya pengikut, tak masalah, atau murid. Liyahtabira ma indahum minal ilm, untuk menguji ilmu yang mereka miliki. Syarhu unwanil bab, syarah dari
tajuk bab ini. Zakarul Imamul Bukhari rahimahullah hadzal bab. Imam Bukhari menyebutkan bab ini li bayani masyru'iyyati ilqa'il mu'allim, untuk menjelaskan disyariatkannya seorang mu'allim au nahwih atau yang semacam mu'allim disyariatkan untuk menyampaikan mas'alatan, menyampaikan suatu pertanyaan ala tullabih kepada murid-muridnya au nahwihim atau yang seperti itu, walaupun mungkin bukan murid tetapi sesama teman-teman majelis dan sebagainya. Ikhtibaran wa imtihanan, sebagai ujian dan cobaan, cabaran, li'uqulihim, kepada akal-akal mereka, wa ulumihim, ilmu-ilmu mereka, wa fuhumihim, pemahaman mereka. Liyungzilan nasa manasilahum, untuk kemudian dia meletakkan orang-orang pada posisi mereka. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, qala al-Bukhari radhiyallahu an, babu tarhil imamil mas'alah. Imam, yaitu si pemimpin, menyampaikan pertanyaan. Qauluhu liyahtabir ay liyamtahin, untuk menguji, mencabar. Minal ilm bayaniyah, ya, min tabiyin, menjelaskan ma al mausulah di situ. Liyahtabira ma indahum minal ilm, menguji ilmu yang mereka miliki. Selesai dari al-Kawakib. Wa qala al-Hafidz Ibnu Mulakin rahimahullah, wa makna tarhil masail, makna menyampaikan soal-soal ala talamid kepada para murid adalah litar sakho fil qulub, agar masalah-masalah tadi merasuk ke dalam jantung-jantung mereka. Satu hari mungkin memberi 1 atau 2 soal, tergantung dia disesuaikan keadaan. Atau setiap murid mendapatkan 1 soal, jadi banyak faedah. Wa tasbut, dan menjadi menetap. Ada ujian-ujian, bagaimana kalau masalah seperti ini, bagaimana kalau ada case seperti ini, peristiwa seperti ini, misalkan jawabannya macam mana, sehingga mereka terlatih. Seperti yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Setiap hari Abu Hanifah memberikan ke muridnya 2 soal fikih, sehingga lama-lama muridnya pandai. Tentunya contoh banyak ya, bukan hanya Abu Hanifah. Masalah-masalah fikihiyah, gimana menguraikan masalah seperti ini, ya, mereka dilatih. Cuma yang dinilai aib, ya Allah, salah satunya dari Abu Hanifah adalah dia terlalu banyak terkadang memberikan soal. Malam hari penuh dengan soal kepada muridnya, sehingga malam itu penuh dengan perdebatan, lalu tidak melakukan qiyamul lail menurut dalam riwayat itu. Nah, paginya semuanya mengantuk. Padahal bagusnya apa? Ya malam qiyamul lail, atau mungkin ada yang ingin mencatat faedah harian. Nah, nanti habis subuh segar untuk belajar pagi dan sebagainya. Ada waktu untuk qiyamul lail, ada waktu untuk belajar, diatur waktunya sehingga masing-masing amalan mendapatkan haknya. Intinya semuanya sepakat bahwasanya memberikan soal ini baik untuk melatih para murid yang seterusnya. Li'anna ma jara minhu fil mudzakarah la yakatu yumsa, karena perkara yang berlangsung dari atau perkara yang datang dari seorang guru di dalam pola mudzakarah, yaitu mengkaji ulang, saling soal jawab, hampir-hampir tidak terlupakan. Terutama kalau si murid tidak mampu menjawab lalu merasa malu, biasanya dia tidak akan lupa dari peristiwa itu. Ya, yang penting jangan dendam sama gurunya ya. Ini demi manfaat, demi kemaslahatan, biar muridnya ingat, oh saya dulu lupa dalam masalah ini. Nah, yang diingat jawabannya, jangan diingat dendam ke gurunya, jangan. Kecuali kalau gurunya memang suka mempermalukan murid di depan umum, ya tentunya tidak baik. Selesai dari at-tawdih. Tayyib al-hadis tsani wasitun, hadis yang ke-62. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Khalid bin Makhlad, qala haddatsana Sulaiman, qala haddatsana Abdullah bin Dinar, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Si hadisnya sama ya, cuma mungkin ada lafaz yang sedikit berubah dan sanad berlainan.
Inna minasyajari syajarah, sesungguhnya dari pepohonan, yaitu di antara berbagai pepohonan itu ada sebatang pokok, la tasqutu waraquha, daunnya tidak jatuh, tidak gugur. Wa innaha mathalul muslim, dan sesungguhnya pokok tadi adalah perumpamaan seorang muslim. Hadisuni mahi, ceritakan kepadaku apa dia itu, pohon apa itu. Kira-kira siapa yang paling kecil? Firdaus. Pohon apa tadi? Pohon apa? Iya, langsung tahu Pak Ye. Qal fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi. Pilihan orang jatuh kepada pepohonan di pedalaman Arab. Qala Abdullah fawaqa'a fi nafsi annahan nakhlah. Maka pilihan saya jatuh pada pohon kurma. Maksudnya Abdullah itu siapa? Siapa sahabat? Siapa sahabat yang berjaya menjawab soal tadi? Abdullah bin? Iya, Abdullah bin Umar. Biar berlatih menjawab sendiri, biar ingat. Baik. Summa qalu haditsna ma hiya ya Rasulullah. Para sahabat berkata, ceritakan kepada kami apa pohon itu wahai Rasulullah? Qal hiya nakhlah, pohon kurma. Rijalul sanadin Khalid ibnu Makhlad huwa Abdul Haisam, Khalid ibnu Makhlad al-Qatwani al-Bajali al-Kufi, saduq kasirul hadis. Memang ada kritikan, tapi cuma kritikan beberapa hadis saja yang beliau dicela kenapa meriwayatkan hadis yang seperti ini, Khalid bin Makhlad al-Qatwani. Tapi tak masalah, Imam Bukhari sudah menapis, sudah menyaring hadisnya. Walahu ba'du riwayatin umkirat alaih. Beliau memiliki beberapa riwayat yang diingkari, sebagaimana itu dibahas oleh Al-Hafidz Ibnu Adi di dalam Al-Kamil dan yang lainnya. Baik, Al-Qatwani ini mana? Maudhi'un bil Kufah, ya, nama tempat di Kufah. Wa Sulaiman huwa Abu Muhammad wa Abu Ayyub Sulaiman bin Bilal At-Taimi Al-Madani Al-Barbari. Masyaallah. Dia dari Bani Taimilah tapi juga barbar. Entah bagaimana nasabnya dulunya. Tayyib siqatun kasirul hadis, aqilun hasanul hay'ah. Keadaannya baik. Apakah ada mau hadis yang tak berakal? Jelas semuanya berakal lah ya. Ini syarat sah untuk dikatakan apa itu? Dikatakan adil, harus berakal tentunya. Cuma kalau disebutkan seorang rawi adil berarti memang akalnya sangat bagus dan seterusnya makruh. Kemudian Abdullah bin Dinar, ini harokatnya belum diperbaiki ya, harusnya Abdu bukan Abdi. Huwa Abu Abdurrahman Abdullah bin Dinar al-Adawi al-Madani siqah. Kama marra bina anifan tahtal hadis al-hadiyah wasitin 61. Wa ibnu Umar radhiyallahu anhu huwa Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu al-Qurashi al-Adawi al-Makki. Cuma apa kemudian pindah jadi Madani. Kama marra bina anifan tahtal hadis al-hadiyah wasitin 61. Fasanatul hadis hasan bisa babi Khalid bin Makhlad walakinahu matubi, dia telah didukung, telah diikuti oleh riwayat yang lain-lain. Kama zakartu jumlatan kasirah minal mutaba'at, seperti yang telah saya sebutkan sejumlah besar dari mutaba'at tahtal hadis sabiq, di bawah hadis yang terdahulu. Fal hadis sahihun bila syak, hadisnya sahih dan telah terbentuk ijma tentunya. Syarhul hadis qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minasyajari syajaratan la tasqutu waraquha wa innaha masalul muslim. Yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini, ahamiyatul darbil amsal, pentingnya membuat perumpamaan, litakribil afham, untuk mendekatkan pemahaman. Li'anna tamsila syait, karena menyerupakan sesuatu fidhihan di dalam benak kita, bima ra'ahul insan, dengan
benda yang dilihat oleh manusia fil kharij, di luar pikiran, yaitu di alam kenyataan fil kharij, yuqawwi tasawwurah, ini akan menguatkan penggambarannya. Kalau kita dikatakan muslim itu baik, muslim itu diberkahi, ya orang paham, tapi mungkin apa? Tidak sekuat kalau diberi contoh. Contohnya adalah bagikan pohon kurma. Kalian wahai orang Arab tahu sendiri betapa besarnya manfaat pohon kurma dari awal sampai akhir, dari atas sampai bawah. Ini lebih menguatkan penggambaran dan pemahaman. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa fihi darabul amsali wal asbah. Di dalam hadis ini ada dalil tentang bolehnya membuat perumpamaan-perumpamaan dan penyerupaan-penyerupaan li ziyadatil ifham, untuk menambah pemahaman, yaitu menambahkan kemampuan seorang guru untuk memahamkan murid, wa taswiril ma'ani, dan menggambarkan makna-makna, litarsakha fi dzihn, agar semakin merasuk ke dalam pikiran, ke dalam benak, walitahdidil fikr, untuk mempertajam pikiran, fin nazar, di dalam penelitian, fi hukmil hadisah, di dalam hukum suatu peristiwa. Hadisah artinya peristiwa. Ketika murid sudah biasa dilatih dengan seperti ini, pikirannya jadi tajam, mampu menilai, mampu mempertimbangkan, dan seterusnya. Karena apa? Dilatih untuk melakukan kias yang sahih. Ini bagikan ini seperti ini. Dari sisi mana? Dari sisi ini, dan ini. Nah, dengan itu Nabi melatih para sahabat sehingga terbentuk ijma, seperti yang dinukilkan oleh Imam Al-Muzani, murid dari Imam Syafi'i. Ajma'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna ta'dhiral haqq wa nadhiral batil. Para sahabat Rasulullah sepakat bahwasanya sesuatu yang mirip dengan kebenaran berarti hukumnya adalah kebenaran, yang mirip dengan kebatilan berarti hukumnya batil. Ini hukum asalnya ya. Baik. Sesuatu dinilai dari sisi dia lebih mirip kemana. Tentunya tak semua orang mampu mengkias. Ada syarat-syaratnya. Makanya Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa mengatakan perumpamaan yang Allah buat dalam Quran dan Nabi sebutkan dalam hadis itu adalah dalil tentang qiyas, melatih umat untuk mengqiyas, tapi qiyas dengan syarat-syaratnya, bukan sembarang-sembarang. Qal wala syakka, tiada keraguan, kalam Al-Hafidz selesai. Anna tasbihal mu'mini bin nakhlah, tiada keraguan bahwasanya penyerupaan seorang mukmin dengan pohon kurma layak tabil musawata fi jami'il aujuh, tidak menutup adanya kesetaraan di seluruh sisi. Wa inna ma fi ba'dil umurin nafi'ah, namun kesetaraannya, kemiripannya hanya di sebagian perkara yang mana? Yang bermanfaat, al-munasibah lil maqam, yang sesuai dengan posisi pembahasannya, yaitu masalah sisi kebaikannya. Wal mu'min arba'u halan wa asrafu qadran min jami'il makhluqat. Mukmin tentunya lebih tinggi keadaannya dan lebih mulia kadarnya daripada semua makhluk. Ya, bukan berarti derajat mukmin sama dengan derajat pohon kurma, tentunya bukan itu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa fihi isyaratun ila. Di dalam hadis ini ada isyarat bahwasanya anna tasbihas syai' bisyai', penyerupaan sesuatu dengan sesuatu yang lain, layal samu ayyakuna nadhirah, tidak mewajibkan perkara ini semisal dengan perkara yang itu, fi jami'i wujuhi, di seluruh sisinya. Fa innal mu'min la yumathiluhu syai'un minal jamadat, karena mukmin tak mungkin disetarai oleh sesuatu pun dari benda mati. Jamadat biasanya diartikan benda mati oleh para ulama. Baik. Yang lain mengatakan benda padat, tak masalah itu ya. Wala yu'atiluh, ya tak mungkin disamai atau disetarai dengan benda-benda itu. Bahkan apa dengan benda hidup yang lain? Tetap apa? Seorang mukmin lebih mulia dari yang lain. Baik. Selesai dari Fathul Bari. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.